Perkenalkan, saya Eni Indasya sebagai moderator dari Departemen Teknik Elektro Otomasi ITS akan memandu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oh iya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, and share channel YouTube Vokasi ITS. Jika teman-teman nanti mau bertanya, maka bisa kirim pertanyaan di live chat sebelah kanan teman-teman. Baiklah, sebelum dimulai, yuk kita memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Imam Arifin, selaku Kepala Departemen. Halo Pak Imam. Ya, kemudian ada beberapa dosen dari Teknik Elektro Otomasi ITS, ada Pak Dwiki, Pak Wahyu, dan juga Pak Joko Priambodo. Kemudian ada Profesor Mahardika Pratama dari Nanyang Technological University atau NTU Singapura. Beliau seringkali memberikan kuliah tamu dan visiting profesor dan merupakan alumni ITS. Lalu ada Pak Andri, salah satu dosen kami dari DTEO, Departemen Teknik Elektro Otomasi, yang sedang studi lanjut di NTU Singapura. Beliau juga bimbingannya Profesor Mahardika. Kemudian dari praktisi industri ada Bapak Bambang. Beliau pernah bekerja di IPTN, sekarang guru salah satu SMK negeri di Surabaya, dan pengalaman mengerjakan beberapa proyek di industri dan juga bergabung di MIA Service Center. Kemudian ada juga Pak Darwanto, beliau juga bergabung di MIA Service Center, dan juga ada Pak Mudianto, beliau adalah kasih kurikulum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan kita juga nanti ada sesi dari alumni, dari Saudara Rifki, Amiratul Khairo, dan juga Bima, agar teman-teman mendapatkan gambaran mengenai profil lulusan dari Departemen Teknik Elektro Otomasi, khususnya program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Sebelum pemaparan materi, ada pembukaan dari Bapak Imam Arifin, selaku Kepala Departemen Teknik Elektro Otomasi. Monggo Pak Imam Arifin. Yeah. Jadi siswa SMA, SMK, dan mungkin juga ada orang tua, Bapak Ibu dari orang tua dari siswa SMA, SMK, dan mungkin Bapak Ibu yang lain. Sebelum Pak Andri menyampaikan presentasinya tentang departemen kami, yaitu Departemen Teknik Elektro Otomasi, Fakultas Vokasi ITS, saya mengucapkan terima kasih ke Pak Bambang dan Pak Darwanto di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Pak Bambang, kemudian Profesor Mahardika yang alhamdulillah bisa hadir, terus Pak Mudianto, terima kasih semuanya. Kita hari ini akan menyampaikan pengenalan mengenai Departemen Teknik Elektro Otomasi yang akan disampaikan oleh Pak Andri. Oke, mungkin singkat saja seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya sampaikan ke Pak Andri untuk menyampaikan presentasinya. Monggo Pak Andri. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat adik-adik, Bapak Ibu orang tua, dan Bapak Ibu yang lain, izinkan perkenalkan saya Andri, salah satu staf pengajar di Departemen Teknik Elektro Otomasi. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi yang berada di bawah Departemen Teknik Elektro Otomasi. Departemen ini, semangat kami untuk mendidik mahasiswa adalah agar mahasiswa lulusan nantinya tidak hanya mampu berkiprah di dalam negeri saja, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bersaing di luar negeri. Dan untuk nama departemen, insya Allah akan segera mengalami perubahan. Sekarang prosesnya tinggal menunggu persetujuan pimpinan. Adik-adik sekalian, saya juga ingin berpesan bahwa dimanapun nanti kalian melanjutkan pendidikan setelah ini, pastikan yang terpenting jangan hanya mencari selembar ijazah, tetapi kalian harus memastikan dimanapun itu kalian mendapatkan keterampilan
Dengan keterampilan itu kalian bisa survive di dunia industri atau di dunia manapun nantinya. Berikut adalah agenda presentasi saya hari ini. Kita langsung saja ke agenda yang pertama. Apa sih automation yang kalian tahu tentang automation? Mungkin kalian akan segera terbayangkan mengenai beberapa peralatan robotika yang ada di industri seperti gambar berikut ini, ataupun juga proses-proses industri yang menghasilkan seperti aqua ataupun pupuk yang ada di Indonesia. Tentunya semua telah mayoritas dikerjakan secara otomatis. Jika kita flashback ke sejarah industri sendiri, proses perubahan dari pekerjaan manusia menjadi mekanik atau Industrial Revolution 1.0 dimulai ketika sekitar tahun 1800. Sejak itu industri mengalami proses peningkatan hingga pada akhirnya sekarang adalah di mana semua peralatan-peralatan yang industri dapat terkoneksi ke dalam jaringan sehingga siapapun dapat mengakses informasi, misalkan itu bosnya ataupun pegawainya dengan mudah. Kalau kita lihat secara lebih detail, peralatan-peralatan industri itu ibarat kelas, ada beberapa kelasannya, ada beberapa tingkatannya. Yang paling bawah mengenai field instrument, yaitu peralatan-peralatan itu sendiri. Dari field instrument itu bisa dikoneksikan ke komputer. Dari situ kemudian dikoneksikan ke sistem yang lebih tinggi lagi, sehingga nanti para pemimpin di industri tersebut, misalkan industri air minum aqua, bisa menentukan berapa jumlah produksi aqua dalam satu hari, dan mesin-mesin ini tinggal mengeksekusi saja. Dari sinilah, dari gambaran-gambaran teknologi inilah kami menerjemahkan ke dalam kurikulum program studi teknologi rekayasa otomasi, sehingga nanti mahasiswa akan fokus belajar di area ini. Berikut adalah sejarah dari teknologi rekayasa otomasi itu sendiri. Telah dibentuk di tahun 1974, tetapi masih di bawah Departemen Teknik Elektro, kemudian mulai 2017 memisahkan diri, dan 2019 kita berganti nama Teknologi Rekayasa Otomasi dengan gelarnya Sarjana Terapan. Di program studi ini kami disupport oleh beberapa dosen utama sebanyak 14 orang. Kemudian kami juga disupport oleh beberapa dosen senior dan profesor di ITS, seperti salah satu contohnya Bapak Profesor Muhammad Nuh. Karena kalau kita lihat ke belakang, program otomasi sendiri sudah dirintis di elektro, yaitu melalui bidang studi Control System Engineering. Kemudian mengikuti peraturan pemerintah, kita tidak hanya disupport dosen dari institusi pendidikan, tetapi juga dosen-dosen dari industri. Berikut adalah beberapa industri yang berkontribusi ke kita secara langsung. Kita juga didukung oleh profesor-profesor dari luar negeri, termasuk salah satunya Profesor Mahardika yang hadir pada presentasi ini. Dan juga ada beberapa potensial partner yang siap membantu. Jadi potensial partner ini adalah beberapa profesor yang memang beliau menyatakan siap membantu, namun belum banyak terlibat dalam kegiatan selama ini. Dan untuk melakukan akselerasi peningkatan kualitas, kita juga memiliki ad hoc team yang fokus di bidang masing-masing, sehingga kualitas kita mampu bersaing secara global. Berikut adalah laboratorium dan fasilitas di program studi ini. Untuk laboratorium, kita ada 4 laboratorium. Yang pertama adalah Cyber Physical Industrial Robotics and Automation. Kepala labnya adalah Pak Imam Arifin. Jadi Pak Imam Arifin ini kepala departemen sekaligus kepala lab untuk lab ini. Kemudian ada lab Microelectronics Embedded System, kepala lab Bapak Slamet Budi Prayitno. Ada laboratorium Electric Drive and Power Electronic System, laboratori, kepala labnya Bapak Arif Mustafa, dan yang terakhir adalah Programmable Logic Controller and Supervisory Control System Laboratory. Kepala labnya adalah Bapak Joko Susilo.
berikut ini adalah beberapa fasilitas yang ada di program studi kami. Jadi mayoritas peralatannya adalah ya peralatan-peralatan yang digunakan di industri saat ini, sehingga nanti mahasiswa dapat meningkatkan skill dan mengisi kekosongan atau kebutuhan yang diperlukan oleh industri. Dan ada juga beberapa peralatan yang belum, ini beberapa list peralatan yang belum kami tampilkan gambarnya. Ini suasana laboratoriumnya. Dan kami juga dibantu dengan fasilitas-fasilitas yang ada di industri. Jadi tidak hanya fasilitas yang ada di program studi kami. Kurikulum, mengenai kurikulum seperti yang saya sampaikan tadi, kita menurunkan kurikulum ini dari prinsip dasar otomasi yang saya sampaikan di awal. Sehingga nanti diharapkan lulusannya memiliki keterampilan yang real. Jadi tidak hanya teori tetapi praktek juga ada. Jadi untuk itu kita menekankan adanya kompetensi di setiap tahunnya. Untuk tahun pertama, kompetensi yang diusahakan adalah Fundamental of Electricity. Sedangkan tahun kedua adalah PLC Installation and Programming dan Robotic System. Kemudian di tahun ketiga, di sini ada yang istimewa, jadi kita ada program magang. Jadi program magang ini merupakan sarana mahasiswa untuk mempelajari secara langsung apa yang terjadi di industri. Dan tempat magangnya benar-benar kita seleksi dan kita pilihkan sehingga mahasiswa dapat belajar secara maksimal. Program ini dijalankan selama 1 semester. Jadi harapannya supaya mahasiswa betul-betul real mendapatkan ilmu sesuai dengan yang ada di industri. Kemudian di tahun keempat, mahasiswa akan mulai mengerjakan proyek akhirnya, atau bahasa yang populer biasanya skripsi, proyek akhir. Di sini kita menekankan project based learning. Maksudnya adalah proyek akhir tersebut solusi dari permasalahan yang ada di industri. Kemudian berikut adalah kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan dan yang telah direncanakan. Ini roadmap kami, intinya adalah nanti di akhir harapan kami dapat berkolaborasi dengan salah satu universitas di luar negeri. Kemudian untuk rencana kami di tahun 2020, mayoritas kami fokuskan pada peningkatan kualitas, baik itu mahasiswa, karyawan, dan fasilitas jurusan sendiri. Program kerja unggulan kami di program studi ini ada beberapa. Berikut adalah listnya. Yang pertama, pembelajaran melalui project based learning. Ini ditujukan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah real yang ada di industri. Jadi berbasis project. Project-project tersebut dapat didapatkan oleh dosen yang untuk menyelesaikan salah satu permasalahan di industri. Kemudian ada kerjasama dan magang di industri untuk mahasiswa dan dosen. Jadi di sini magang tidak hanya untuk mahasiswa saja, dosen juga selalu berusaha meningkatkan kualitasnya melalui program-program ini. Selain itu, kita juga rutin mendatangkan dosen tamu dari praktisi industri. Melalui program ini, kita berharap mahasiswa dapat meningkatkan wawasan secara umum mengenai industri-industri yang ada di Indonesia. Karena kami berusaha untuk mahasiswa tersebut memperoleh kemampuan real. Kemudian kita juga mengundang profesor dari perguruan tinggi luar negeri. Gunanya kita berharap mahasiswa dapat memperoleh wawasan global. Bagaimana industri atau pendidikan di luar negeri itu berlangsung. Ada juga penelitian untuk mendukung dunia industri. Jadi di sini karena tadi ada project based learning dan itu berdasarkan project, maka project-project itu harus real merupakan permasalahan yang ada di industri. Kemudian job arrangement system. Ini merupakan suatu wadah untuk melakukan link and match antara mahasiswa calon lulusan kami dengan industri yang membutuhkan mahasiswa. Sehingga nanti harapannya mahasiswa tidak perlu susah-susah mencari pekerjaan di luar. Kemudian pembinaan SMA SMK. Untuk SMA dalam hal ekstra
ekskulikuler atau pemberian pelatihan, sedangkan untuk SMK bahkan kita juga membantu mereka dalam mengarahkan kurikulum. Kemudian review dan overview kelas, ini kegiatan yang diselenggarakan di awal atau akhir semester pembelajaran untuk mengingatkan kembali pentingnya berbagai mata kuliah yang ada dan relevansinya dengan industri. Kemudian kita juga mendirikan Mechatronics and Industrial Automation Service Center. Ini merupakan suatu layanan yang tujuannya adalah menangkap industri yang ada, yang memiliki permasalahan di dalamnya, sehingga kita bisa membantu untuk menyelesaikan. Sedangkan IVR dan IAC, International Forums of Industrial Automation and Robotics dan Industrial Automation Camp, ini merupakan suatu kegiatan rutin setiap tahun dan diselenggarakan 1 minggu dulu. Jadi kita mengundang berbagai industri untuk mengisi beberapa slot presentasi, dan pesertanya adalah mahasiswa-mahasiswa kami, sehingga mahasiswa juga knowledge-nya di bidang automation semakin bertambah. Kemudian yang terakhir adalah pembukaan rekognisi pembelajaran lampau dari Diploma 3 ke Sarjana Keramah. Berikut ini adalah beberapa profesor dari luar negeri yang pernah mengunjungi kami, program studi kami. Berikut adalah kerjasama antara institusi. Di sini dapat dipastikan bahwa kita menjalin kerjasama ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas program studi kami, mahasiswa, dan para mitra kami. Berikut adalah contoh kerjasama antara institusi. Di sini dipimpin langsung oleh seorang dosen, dan yang mengerjakan dibantu oleh para mahasiswa, sehingga baik dosen dan mahasiswa semuanya terlibat secara aktif. Berikut adalah daftar SMA-SMK yang telah menjadi mitra kami. Ada yang sudah memiliki MOU dan sedang mempersiapkan MOU. Dan saat ini kami juga mengundang SMA-SMK untuk bergabung dan bekerja sama dengan program studi kami. Ini beberapa event yang telah terselenggara di beberapa tahun sebelumnya. Berikut mengenai dokumentasi. Jadi ada kegiatan training, workshop, kompetisi. Yang itu semua kami tekankan sekali lagi, tujuannya adalah untuk memberikan mahasiswa keterampilan yang benar-benar real. Ini dokumentasi mahasiswa magang di salah satu industri, yaitu PT Bimasena. Ini di PT Astra, ini di Ira Robotics. Kemudian kita juga sering melakukan pameran, mengikuti pameran juga, menyelenggarakan seminar internasional, dan berbagai kegiatan lomba-lomba lainnya. Kita juga pernah mengisi salah satu acara talkshow di media nasional TVRI dan media cetak nasional Sindowiki. Tentu saja yang kita publis di sini adalah hasil karya dari mahasiswa kami. Dan kami juga rutin mengagendakan kunjungan ke beberapa universitas di luar negeri setiap tahunnya, namun karena tahun ini terdapat wabah corona sehingga kita tunda untuk insya Allah tahun depan. Ini di Universitas di Singapura, kunjungan di Universitas di Singapura. Mengikuti pameran di Singapura, dan ini visit ke industri nasional. Nah, mungkin itu saja. Untuk teman-teman yang menanyakan bagaimana cara bergabung dengan kami, gampang, tinggal memasuk ke link smits.ac.id atau bisa scan QR code ini. Ada 3 jalur masuk. Yang pertama prestasi. Kita buka sampai tanggal 29 Mei. Kuotanya 20% dari keseluruhan untuk SMK dan 10% keseluruhan untuk SMA. Jadi sekitar 26 orang dan 13 orang. Setelah itu nanti kami buka program reguler dan mandiri. Untuk mengikuti update-update kami bisa mengikuti sosial media yang ada, automasi.its untuk Instagram, dan seterusnya. Setelah ini kami juga berencana di tahun 2022 akan membentuk program studi lain, yaitu Bachelor of Applied Science dan Master of Applied Science.
diharapkan ada terselenggara di tahun 2022. Secara sekilas, berikut ini adalah daftar departemen dan program studi yang ada di Fakultas Vokasi. Oke, Bu Eni, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri. Bu Eni, saya ambil alih dulu. Untuk setelah ini, mungkin saya minta Pak Mudianto dan Profesor Mardika untuk memberikan satu dua patah kata untuk kita semua. Jadi mungkin Pak Mudianto, Profesor Mardika, mungkin saya kasih waktu 2 menit. Monggo Pak Mardika dulu atau Pak Mudianto dulu? Oh, Pak Mudianto dulu aja, Pak. Oke, Pak Mudianto, monggo. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Imam dan Bapak Ibu narasumber yang lainnya. Barangkali ini adalah yang kedua saya secara kelembagaan berkomunikasi dengan ITS, utamanya Fakultas Vokasi untuk teknik otomasi industri. Karena secara kelembagaan kemarin sudah ada komunikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui bidang pembinaan pendidikan SMK, utamanya terkait rencana kerjasama antara SMK dan Fakultas Vokasi dari ITS. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara atau mendengarkan kata vokasi, jadi vokasi ini kan setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah vocational education, yang di dalamnya itu adalah SMK, Politeknik, dan tentunya Fakultas Vokasi. Yang kedua adalah vocational training, yaitu PLK ataupun lembaga-lembaga training yang lain. Sehingga kalau kita melihat definisi itu sebetulnya antara SMK, kemudian Fakultas Vokasi, itu adalah dalam satu jalur, yaitu vocational education. Untuk itu rasanya menjadi hal yang sangat penting sekali ketika antara utamanya Fakultas Vokasi ITS dan SMK-SMK yang ada di Jawa Timur itu bermitra, bersinergi, dan berkolaborasi. Itu pun juga minimal ada 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana menjembatani adanya peluang siswa-siswa SMK itu untuk masuk ke Fakultas Vokasi. Kalau tadi Pak Andri sudah menyampaikan ada jalur prestasi. Ya, alhamdulillah, terima kasih. SMK sudah diberikan peluang sebanyak 20%-nya. Ya, kemudian ada jalur reguler dan mandiri. Nah, ini nanti ke depan saya rasa SMK itu kan bukan hanya SMK 3 tahun, ada juga yang SMK 4 tahun. Ini nanti ada kebijakan secara kelembagaan, secara institusional, legal formal begitu, bagaimana untuk yang SMK 4 tahun ini ada pembeda ketika mau masuk ke Fakultas Vokasi dengan yang SMK yang 3 tahun. Apakah itu melalui program penyetaraan setara D1-nya atau bagaimana agar mereka yang tahun keempat itu nanti sudah dianggap sebagai tahun pertama di Fakultas Vokasi ITS seperti itu. Rasanya ke depan itu juga perlu untuk mendapatkan perhatian dan prioritas dalam bentuk kerjasama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan SMK secara keseluruhan, bagaimana agar Fakultas Vokasi ini, kalau bahasanya Pak Direktur, Pak Dirjen Vokasi itu menjadi mak comblang sesuai dengan kemampuannya. Mak comblang antara SMK dan industri, utamanya industri-industri yang selama ini sudah bekerja sama dengan Fakultas Vokasi ITS, khususnya di teknik otomasi ini. Ya, bagaimana agar SMK itu semakin didekatkan dengan industri melalui pola-pola, baik pola itu yang sudah ada di Fakultas Vokasi maupun pola-pola itu yang kita ciptakan bersama.
Sehingga dengan demikian dalam jalur vokasi tadi antara SMK dan Fakultas Vokasi ini ya harmonisasinya itu bisa terasa, dan kebermanfaatan dari harmonisasi itu bisa kita lihat hasil. Ya, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kemarin seperti yang sudah kita bicarakan, selalu mendukung itu semuanya, sehingga dengan demikian apa yang kita butuhkan, kemudian apa yang bisa kita saling support, itu sesegera mungkin bisa untuk segera didefinisikan. Dari sekolah apa yang harus disupport, dari dinas apa yang harus disupport, kemudian dari ITS dan sebagainya. Rasanya seperti itu yang ingin saya sampaikan, Pak Imam dan Bapak Ibu narasumber yang lain. Intinya kami sangat senang, kami mensupport sepenuhnya bentuk-bentuk kerjasama antara SMK-SMK yang ada di Jawa Timur dengan Fakultas Vokasi. Syukur kalau Fakultas Vokasi, ITS, nanti juga bisa membantu memfasilitasi sekolah-sekolah yang non-teknologi, baik yang di bisnis manajemen, pariwisata, perhotelan, pertanian, dan sebagainya. Dengan nama besar Fakultas Vokasi ITS, barangkali program inisiasi program ini bisa disampaikan ke perguruan-perguruan tinggi yang lain, sehingga kolaborasi itu bukan hanya antara SMK teknologi, tapi yang non teknologi pun bisa melakukan hal yang sama dengan perguruan tinggi yang lain di bawah support dari Fakultas Vokasi ITS. Itu Pak Imam, terima kasih sekali. Mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan program-programnya sepenuhnya 100% bisa terrealisir dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Widianto. Nggih, monggo Pak Mardika 2 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, teman-teman di DTO ITS, semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya mengenai Departemen Teknologi Vokasi ini. Yang pertama, saya melihat bahwa pendidikan vokasi itu sangat penting sekarang, apalagi mengingat di industri sendiri itu membutuhkan skill yang bisa langsung diaplikasikan gitu. Jadi orientasinya itu bukan lagi ke ijazah, tetapi pada skill. Dan dengan berbagai macam fleksibilitas seperti multi entry, multi exit, apa itu namanya, multi exit, multi entry ya. Jadi bisa tahun pertama, tahun kedua gitu ya. Itu membuat fleksibilitas gitu. Jadi teman-teman adik-adik yang kira-kira studi di Departemen Vokasi itu punya pilihan gitu, kapan dia masuk dan kapan dia keluar gitu, dan mengambil skill yang dia butuhkan. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri ya, karena kita harus bisa on the right pitch, artinya itu skill yang ditawarkan itu benar-benar harus match ke kebutuhan industri gitu. Nah, selama ini kan ini yang nggak sinkron gitu. Kita menyajikan suatu materi katakanlah, tetapi kebutuhan industri itu yang lain. Nah, itu harus terus diupdate. Itu challenge untuk Departemen Vokasi ya in general gitu. Yang kedua, ya of course dengan adanya skill yang bisa digunakan secara langsung, otomatis ini mensupport roda perekonomian juga ya, karena otomatis kendalanya selama ini itu apa sih? Kadang-kadang lulusan S1 setahu saya, pengalaman saya juga dulu ya, itu terlalu teoritis gitu, karena orientasinya itu lebih ke pada teori gitu. Dan kebanyakan untuk practical skill itu kita belajar sendiri gitu. Dulu misalkan mengenai PLC ya ada sih, tapi jamnya kan terbatas gitu. Nah, dengan kebutuhan di Departemen Vokasi ini itu itu lebih memberikan wawasan gitu yang cocok untuk industri gitu. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga saya melihatnya itu masalah penelitian ya.
Ini penting juga karena kadang-kadang keinginan industri itu apa sih dan keinginan universitas itu apa sih, itu yang harus di cross match. Dan selama ini itu agak beda ya kalau dibandingkan dengan S1 atau pendidikan pada umumnya gitu ya, pendidikan tinggi pada umumnya yang cenderung itu teoritis. Tetapi dengan adanya kolaborasi industri yang baik itu mungkin bisa dimasukkan mengenai riset yang berbasis industri seperti itu. Jadi langsung engagement-nya itu konkret. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, saya melihatnya, saya juga bangga melihat teman-teman di Departemen Teknologi Otomasi ya di IPS, kalau sudah ada kolaborasi internasional juga. Dan bahkan beberapa visiting profesor di itu dari NTU juga ya. Seperti misalkan Prof. Sures, Prof. Lamsuke, dan sebagainya, termasuk saya sendiri. Ya, itu saya kira harus terus digalakkan lagi seperti itu. Karena kalau bisa jejaring kolaborasi dari departemen ini, itu ya kalau bisa kan internasional juga. Dan bahkan kalau bisa kolaborasi industrinya itu tidak hanya dengan industri dalam negeri aja, tapi bisa juga dengan industri di luar negeri. Karena kadang-kadang kan kita perlu saling mengisi itu, apa yang belum ada di tanah air bisa kita lihat di tempat lain seperti itu. Dan baik sebaliknya juga gitu. Seperti itu saya kira. Yang mungkin dari saya itu aja, nanti kita mengalir aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin nanti bisa saya jawab seperti itu. Terima kasih Profesor Mardika atas sambutannya. Untuk mungkin 1 menit ke Pak Bambang di sebelah kiri saya. Nanti berikutnya Pak Darwanto. Monggo. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bangga sekali dengan Fakultas Vokasi, yaitu khususnya Informasi Industri, karena saya diundang di sini yaitu karena pengalaman. Jadi saya itu pengalaman di industri pesawat terbang 8 tahun, dan saya pun setelah itu kita terjun ke dunia pendidikan. Dan memang beda. Dan juga sebetulnya pada saat ini memang Indonesia itu butuh, yaitu adik-adik atau calon-calon pekerja itu yang siap kerja, yang skillnya yang luar biasa. Nah, sedangkan yang sebelumnya itu banyak dari alumni perguruan tinggi, begitu bekerja di industri itu kebanyakan belum siap. Banyak saya juga alhamdulillah diminta untuk berikan di sini. Saya harapkan ke depannya itu untuk adik-adik itu lebih mengerti lagi tentang industri. So, yang kedua, yaitu saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Imam, karena saya itu diberi kesempatan juga memberi diminta untuk mengajar, yaitu di Fakultas Vokasi ini, di Otomasi. Yaitu selama pengalaman saya di industri seperti apa dan di dunia pendidikan seperti apa. Ternyata memang setelah saya banyak memberikan masukan, alhamdulillah cukup bagus tanggapannya, responnya dari para mahasiswa terutama, karena banyak sekali masukan. Karena kita sebagai seorang engineering itu tidak melulu nanti harus bisa bagus skillnya saja, tapi juga harus tahu kondisi di industri seperti apa. Yaitu nanti tentang kepemimpinannya, tentang kerja teamwork-nya seperti apa, itu kita juga dimasukkan pada siswa. Saya juga terima kasih pada Bapak Imam, Fakultas ini, karena juga sudah mendukung kami, yaitu dari SMK dan SMA bisa masuk ke Fakultas Vokasi
masih dengan 20%. Dan saya harapkan nanti ke depannya lebih dari 20%. Itu karena Fakultas Farmasi dengan SMK ini sudah satu jalur seperti yang telah disampaikan oleh Kasih Kurikulum Pak Widianto. Yang diharapkan ke depannya itu karena match. Itu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih. Saya sangat mendukung sekali dengan Fakultas Vokasi ini. Semua nanti saya sampaikan ke teman-teman guru di SMK bahwa Fakultas Vokasi ini adalah fakultas yang juga mendukung calon adik-adik dari SMK maupun SMA. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Pak Dep. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membantu membina mahasiswa di Fakultas Vokasi Teknik Elektrootomasi ITS. Saya di sini diberi kesempatan juga untuk memberi materi di kelas. Kemudian saya juga membantu untuk melaksanakan pengerjaan proyek untuk mahasiswa terjun langsung di proyek, mulai dari desain, instalasi, sampai pengenalan mekanik di industri dan aktuator untuk elektriknya juga. Sehingga mahasiswa lebih real ketemu alat-alat di industri, ketemu disiplin industri untuk kinerja, keselamatan kerja, dan lain-lain. Di sini kita memberi kesempatan untuk mahasiswa mengeksplor dari apa yang mereka dapat di kelas, materi dasar, kemudian kita kembangkan, kita kenalkan di industri, realnya seperti apa. Ya. Jadi mereka akan lebih terpacu untuk belajar lebih berkembang lagi untuk mencapai kompetensi yang mereka miliki. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Pak Imam kepada saya untuk menyampaikan pengalaman dan ilmu saya kepada para mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang, Pak Ter, teman-teman yang lain. Mungkin saya kembalikan ke Bu Eni. Monggo Bu Eni. Ya Pak Imam, terima kasih. Baik, untuk sekarang ada sedikit pemaparan juga dari alumni. Ya, monggo Pak Rifki, Bima, dan Amirotul bisa bergantian. Nanti Ami mungkin duluan ya. Persilakan. Kesempatannya Pak yang terhormat Pak Imam dan Bapak Ibu sekalian. Saya Ami, alumni Departemen Teknik Elektrootomasi angkatan 2015. Selama saya dulu kuliah, saya sempat magang di salah satu perusahaan BUMN, satu perusahaan Research and Development, yaitu Bima Siena Research and Development. Saya dulu tuh gabung di labnya Bapak Imam di cyber physical itu, Sipiral itu, terus saya diberi kesempatan magang selama 6 bulan. Dan di situ saya dilibatkan dalam proyek-proyek di perusahaan tersebut. Dan proyek tersebut yang berujung di pengerjaan tugas akhir saya. Kemudian selama saya di kuliah di Departemen Teknik Elektrootomasi, banyak yang saya dapat selain magang, terus juga banyak event-event juga yang diadakan oleh departemen kami. Kemudian setelah saya lulus, saya juga sempat diberi kesempatan digabung di itu ya, di apa namanya, MIA Research Center. Terus juga mengikuti beberapa research.
Kemudian setelah saya lulus itu saya bergabung di magang juga di program magang yang diadakan sama BUMN. Salah satunya yaitu PT Telkom Indonesia, nama program tersebut GPIP, Great People Internship Program, selama 6 bulan. Kemudian setelah itu saya juga cari-cari kerja ya. Jadi sebenarnya memang lulusan Departemen Teknik Elektrootomasi itu belum tentu juga kita dapat pekerjaan langsung, tapi kita juga harus mencari sendiri. Waktu itu saya apply di program perekrutan BUMN. Nah, saya apply di salah satu perusahaan oil and gas milik negara, milik BUMN. Kemudian alhamdulillah saya diterima di situ. Setelah 6 bulan, setelah lulus 6 bulan magang, kemudian saya sekarang bekerja di BUMN tersebut di fungsi supply dan distribusi. Menurut saya kuliah itu memang tidak selamanya kita duduk di kampus ya. Kita sebenarnya magang itu sangat penting karena saya sendiri merasakan selama kuliah 6 bulan magang, kemudian lulus juga magang, dan ternyata itu sangat bermanfaat sekali setelah saya lulus. Karena waktu saya buktikan sendiri ya, waktu itu saya mengikuti rekrutmen tersebut di wawancara user, ya hal yang dipertanyakan itu pengalaman. Karena perusahaan sangat mengapresiasi kita kalau kita sebelumnya pernah bekerja di industri atau di tempat lain. Karena itu akan membantu kita di kerjaan selanjutnya. Terus itu merupakan nilai tambah ya, yang kalau misalnya teman-teman mau apply di perusahaan itu sangat bikin nilai, pokoknya kita terlihat bagus lah di antara yang lain gitu. Begitu aja sih Pak, harapannya di departemen ini teman-teman juga melaksanakan magang ini dengan baik, karena itu sangat berpengaruh nanti di setelah kami lulus gitu. Ya, untuk Mbak Ami langsung masuk ke itu ya. Ya, Rifki dan Bima masing-masing 1 menit untuk memberikan testimoni gitu ya dari alumni. Silakan Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman yang paling berkesan saya ketika menempuh mencari ilmu di ITS itu adalah ketika saya diberi kesempatan untuk magang atau kerja praktek di salah satu perusahaan yang menurut saya besar, yaitu salah satu perusahaan BUMN, PCSI, Pertamina Drilling Service Indonesia. Jadi dari pengalaman yang saya dapat di sana, antara lain diberikan pengarahan dan dikasih permasalahan di sana, sehingga apa sih yang bisa saya dan teman-teman saya lakukan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Dari permasalahan yang diberikan tadi, dan ketika diberikan permasalahan tersebut, kami dan saya dan teman-teman saya melakukan improvement atau suatu perbaikan sehingga permasalahan yang ada tadi dapat terselesaikan. Jadi dari pengalaman tersebut, saya saat ini bisa memiliki kepercayaan diri untuk mencari permasalahan di industri yang saya tempat kerja saya saat ini. Jadi apa permasalahan yang dapat saya selesaikan, saya cari root cause-nya, dan
menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga memberikan nilai terhadap kita dan memberikan keuntungan terhadap industri atau perusahaan. Dan mungkin dari saya itu saja sih pengalaman yang paling berkesan dari saya sehingga dapat membentuk seperti saya saat ini. Dan pesan untuk teman-teman, kalau ingin mencari ilmu itu kita cari dari mana aja sehingga tidak memilih-milih tapi memilah mana yang baik, mana yang bisa kita ambil. Dan menurut saya di diploma teknik elektrootomasi ini banyak yang bisa kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rifki. Kemudian sekarang Bima ya, kurang lebih 1 menit, waktunya sangat mepet. Monggo. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Bima. Saya dari alumni D3 Teknik Elektrootomasi tahun 2015. Mungkin saya dari salah satu yang beruntung karena saya memiliki kesempatan 2 kali magang dalam satu tahun. Yang pertama magang saya di CNC di daerah Bekasi. Itu saya diajari untuk berbagai macam pola pikir dan adaptasi yang benar untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi tidak hanya untuk materi saja. Jadi kita harus berpikiran pola pikir seperti pegawai layaknya di situ. Yang kedua, saya di IRA, industri robotik di daerah Gresik, tapi kami di penempatan di Malang untuk Sentul. Di pabrik rokok itu sama, kita hanya perlu adaptasi dan pola pikir. Untuk masalah materi itu pasti bisa dijalani jika kita memiliki pola pikir, etos kerja dan kebiasaan yang mandiri. Untuk saat ini, saya bekerja di naungan Canon Medical System di bidang alat kesehatan di daerah Surabaya. Untuk saya, menurut saya, waktu magang itu hal yang terpenting adalah etos kerja yang dilihat oleh para direksi dan para atasan-atasan kita. Jadi yang dilihat itu etos kerja kita, maupun materi kita kuat cuma etos kerja kita tidak ada, alhasil kita akan dicap jelek meskipun kita memiliki materi yang sangat baik. Jadi perlu diperhatikan untuk adaptasi dan etos kerja pada suatu industri. Menurut saya program magang yang ada di DTO ini sangatlah membantu untuk bisa menjalankan semua program di industri. Itu sekian dari saya. Ya, terima kasih untuk para alumni. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada dari Tommy Dwi Putranto. Bertanya tentang magang ini dicariin atau mahasiswa yang cari sendiri ya Pak? Mungkin bisa Pak Dwiki mungkin bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Tommy. Untuk magang di Departemen Teknik Elektrootomasi ini akan dicarikan oleh pihak departemen dengan tujuan agar magang-magang mahasiswa nanti itu akan lebih bermanfaat dan hasil yang akan didapat akan lebih berkualitas. Seperti itu. Jadi intinya kami dari pihak departemen akan memplot atau mencarikan tempat magang bagi setiap mahasiswa yang ada di Departemen Teknik Elektrootomasi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Prayoga D. Purwanto. Pak, saya siswa SMA N2 Surabaya. Setahu saya lomba yang rutin diadakan itu IARC. Kebetulan saya pernah juara. Apakah lomba tersebut sudah ditiadakan? Monggo bisa Pak Dwiki juga ya yang jawab. Untuk lomba IARC
Ya, mungkin saya ambil alih aja ya, karena mohon maaf Pak Dwiki itu kan baru bergabung bulan Februari kemarin, jadi masih baru, gitu ya, dan tidak berasal dari ITS. Gitu. Jadi gini, untuk IARC untuk tahun ini memang ditiadakan, tapi untuk tahun-tahun berikutnya insya Allah akan. Jadi kemarin itu sempat ya maunya kita tunda di akhir tahun, tapi kayaknya ini sudah nggak memungkinkan lagi. Moga-moga pandemi ini bisa berakhir sehingga tahun depan kita bisa menyelenggarakan lagi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi untuk sementara tahun ini kita tiadakan, jadi moga-moga tahun depan bisa kita selenggarakan lagi dan tahun-tahun berikutnya. Oke, itu jawabannya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Rizky Kamelia. Pak, apa ada lanjut jenjang D3 ke D4 di Departemen Teknik Elektrootomasi ini? Monggo bisa Pak Imam mungkin ya menjawab. Jadi gini Mbak, kita memang sudah lama kita dari alumni terutama itu sudah nguber-nguber untuk dibuka, dan alhamdulillah untuk tahun ini saya sudah sampaikan ke ITS dari Departemen Teknik Elektrootomasi sudah bisa membuka program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL dari program D3 ke sarjana terapan seperti yang disampaikan Pak di slide-nya Pak Andri tadi. Jadi untuk tahun ini sudah dibuka, kalau nggak salah itu pendaftarannya mulai 1 Juli nanti. Monggo silakan kalau ada yang mau bergabung atau nanti bisa disampaikan ke teman-teman atau saudara-saudaranya yang mau bergabung di teknik elektrootomasi. Dan untuk diketahui mungkin ini ada beberapa juga yang saya lihat ada pertanyaan model pembelajarannya. Ya termasuk nanti yang di program RPL ini kita lebih banyaknya tadi seperti disampaikan Pak Andri itu nanti kita menggunakan pola project based learning. Jadi kita nanti berdasarkan proyek-proyek yang mungkin tanda kutip pesanan dari industri, kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sana, sehingga nanti juga di terakhir tugas akhir itu juga diarahkan untuk penyelesaian masalah-masalah di industri. Mungkin itu Bu Eni. Ya. Oke Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sri Handa Jani. Anak yang tidak lolos jalur prestasi apa bisa ikut reguler? Dan jika ikut mandiri, tes ulang atau include dengan reguler? Baik, Pak Imam bisa dijawab juga. Mungkin lebih lengkapnya bisa dilihat di websitenya smits.its.ac.id. Di situ bisa ada lengkapnya. Cuman bisa saya sampaikan di sini sekilas, yaitu kalau sudah tes UTBK itu bisa digunakan. Tapi kalau bagi yang belum bisa atau belum mengikuti tes UTBK, itu ITS akan menyelenggarakan sendiri tesnya. Jadi ini untuk mengantisipasi adik-adik siswa atau siswi SMA SMK yang pada saat mungkin jadwalnya ada ujian UTBK itu tidak bisa mengikuti. Jadi nanti masih tetap bisa ikut tesnya lokal ITS itu. Mungkin itu Bu Eni. Oh, okay, terima kasih. Kemudian ada satu lagi ya Pak, ini pertanyaan dari Fiksa Saputra. Saya sebagai Camaba 2020 mau bertanya, dari berbagai statement tadi, apakah lulusan SMK memang lebih diprioritaskan daripada SMA? Kemudian, apakah peluang SMA lebih kecil? Dan kemudian ada lagi pertanyaan dari Fiksa, pada seleksi masuk ITS jalur prestasi, apakah benar putra daerah lebih diprioritaskan? Terima kasih, Pak Imam. Monggo. Jadi gini, untuk kuota SMA, SMK, itu kenapa SMK-nya diberikan kuota yang lebih tinggi, yaitu 20%, kalau SMA 10%. Itu bukan masalah
bahwa SMK itu diprioritaskan, enggak ya. Jadi kita harus balance antara SMA sama SMK. Karena pengalaman itu menunjukkan bahwa kalau ya mohon maaf, adik-adik dari lulusan SMK itu biasanya kalau disuruh ikut tes itu mesti akeh kalai. Jadi banyak kalahnya dibandingkan dari adik-adik dari SMA. Makanya diberikan porsi khusus ya, di situ. Jadi nanti adik-adik yang dari SMA itu lebih lebih banyaknya kan nanti yang ikut di reguler gitu. Jadi kesempatannya itu dibuat nanti pada saat masuk itu jadi balang gitu loh antara SMA sama SMK-nya, bukan terus banyak yang dari SMA gitu. Karena selama ini yang terjadi seperti itu gitu. Terus kemudian masalah prioritas tadi setelah daerah. Jadi begini, jadi pada saat rapat kerja ITS itu juga disampaikan bahwa kita juga di tanda kutip dituntut untuk ini sebaran mahasiswa itu harus merata gitu di seluruh Indonesia itu, jangan hanya di lokalnya saja gitu. Makanya kami pun mendukung itu programnya dari ITS bahwa nantinya kita berusaha untuk meratakan ini jatah-jatah itu, bukan hanya mungkin dari Jawa Timur atau mungkin dari Jawa Tengah atau Jawa saja. Insya Allah kita juga akan melakukan balancing itu antara mungkin di Jawa maupun dari luar Jawa juga. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Imam. Ternyata ini masih ada beberapa pertanyaan lagi, banyak yang antusias sekali. Saya mau bertanya, kenapa DTEO mengganti namanya? Apakah itu nantinya akan berpengaruh di ijazah saat ingin melamar pekerjaan? Pak Imam ya, yang bisa monggo Pak Imam. Ya, begini, itu sebenarnya pada saat periode kepemimpinan dari rektor yang baru yaitu Profesor Azhari sekarang ini, beliau pernah menyampaikan di satu kesempatan itu bahwa bagi departemen-departemen yang ya, tanda kutip katanya kurang menjual itu silahkan diganti saja. Gitu. Makanya nanti tujuannya adalah yaitu supaya ya lebih menjual itu, sehingga kami juga berharap dengan penggantian itu nanti akan menjadi lebih dikenal masyarakat. Jadi orang kalau ngomong otomasi itu apa sih gitu. Tapi kalau di embel-embeli industri, otomasi industri dan mekatronik itu kan nanti yang itu yang ada mekatroniknya. Gitu. Jadi kalau tujuan awalnya seperti itu, cuman kalau urusan di ijazah itu ya pasti di situ pasti akan ada nama, itu perubahan nama pasti ada, cuman saya kira nggak akan ada pengaruh itu. Ya, oke, seperti itu Bu Eni. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari Yuda Bintara, adakah program unggulan DTEO yang dapat menunjang dalam kegiatan industri? Bisa dijawab Pak Andri? Baik, saya kira dari beberapa program yang telah kami sampaikan tadi, program yang paling kami unggulkan yang pertama yaitu program magang, dan yang kedua adalah project based learning. Karena dari kedua hal ini mahasiswa di program magang itu mengalami secara real permasalahan-permasalahan yang ada di industri, bagaimana iklim kerja di industri, bagaimana cara kerja di industri, dan akan diarahkan oleh mentor-mentor di sana sehingga selama waktu 6 bulan skill mahasiswa mulai terbentuk. Sedangkan di tahun terakhir kebetulan ada proyek akhir dan itu berbasis proyek yang mana itu request dari industri juga. Di sini mahasiswa juga akan terlatih
lebih baik lagi, terutama dalam hal menyelesaikan persoalan, karena kan ini berbasis proyek, menyelesaikan persoalan yang ada di industri. Jadi menurut saya dua itu yang kami unggulkan. Bahkan nanti di tahun-tahun ke depan yang kami rencanakan tadi ada juga program dual degree yang kami bekerja sama dengan universitas di luar, sehingga ijazahnya nanti selain dapat ijazah ITS juga diakui di universitas yang ada di luar. Bisa di China, Korea, atau Taiwan. Mungkin itu Bu Eni. Ya, karena waktunya sudah habis, jadi mungkin Pak Andri bisa ditampilkan juga slide untuk media sosial dari kami, dari Instagram, Twitter, website, dan lain-lain. Mohon ditampilkan sebentar Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Ya. Jadi ada beberapa sosial media kami, misalnya Instagram, otomasi.its, ada Twitter, @otomasi_ITS, kemudian ada website, bisa dikunjungi www.its.ac.id/TEO, kemudian ada YouTube channel dari TEO, yaitu Otomasi ITS. Ya, kemudian karena ini waktunya sudah habis, jadi monggo Bapak Imam mungkin bisa ditutup. Monggo Pak Imam. Terima kasih Bu Eni. Teman-teman, adik-adik, siswa-siswi SMA, SMK di seluruh Indonesia, terus Bapak Ibu yang hadir di sini, yang kebetulan juga ikut nimbrung-nimbrung di sini, semuanya terima kasih. Acara ini bisa terselenggara atas dukungan panjenengan semua. Ya, dari saya atas nama Departemen Teknik Elektroinformasi menyampaikan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Monggo nanti Bu Eni setelah ini bisa ditampilkan video-video dari kegiatan-kegiatan kita yang sudah lalu, mungkin bisa menjadi inspirasi ya untuk kita semua, terutama adik-adik dari SMA SMK. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Imam. Bentar, saya tampilkan video dari. Ya, mungkin ini bisa teman-teman bisa masuk ke YouTube dari YouTube Departemen Teknik Elektro Otomasi. Jadi ada beberapa video di sini, misalnya ini bisa kita lihat di sini.
Saya bekerja di PT Indonesia Robotic Automation. Pertama-tama saya adalah anak magang di PT IRA. Saya magang selama 5 bulan. Setelah itu saya diterima di PT Indonesia Robotic Automation. Terima kasih. Ya, baik. Itu tadi ada video dari program magang di TEO dan juga testimoni dari alumni. Halo, Bu Eni. Ya, iya Pak. Punten, saya tak ini Pak Mudianto, Profesor Mardika, mohon maaf tadi saya kelewatan. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih atas partisipasinya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Profesor Mardika, Pak Mudianto, Pak Bambang, Pak Dar, gitu, Pak Darmanto, gitu, untuk sudah bergabung dan sudah menjadi narasumber kami. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Demikian sesi Vokasi Talks ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semua dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.